Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Odyssey bersama saya Levin Odyssey. Dan di kesempatan kali ini, saya akan membagikan tips kepada kalian semua cara tepat untuk menceperkan mobil kalian. Di video Kiat Tepat Modif Hemat, saya bilang bahwa kalau kalian pengen nyeperin mobil, itu harus dengan cara yang proper agar kenyamanannya tidak berkurang jauh dari standar pabrikannya. Nah, berikut akan saya bagikan ya beberapa opsi yang bisa kalian pilih untuk menceperkan mobil kalian. Tentunya ini dengan budget yang proper juga ya. Yang pertama, kalian bisa ganti per mobil kalian dengan menggunakan per lowering kit. Nah, jadi per lowering kit ini per yang dikhususkan untuk membuat mobil kalian jadi lebih ceper. Nah, kalau di W202 ya, di dunia Mercy lah pada umumnya, itu merek yang umum digunakan oleh para owner Mercy, yaitu kalau nggak merek Eibach ya juga H&R. Nah, itu salah dua merek ya yang sering digunakan karena memang kualitasnya teruji, bagus, dan juga harganya reasonable lah. Harga sebanding dengan kualitas. Dan sebelum pasang per lowering kitnya itu, make sure bahwa kalian memilih per lowering kit yang tepat. Karena per lowering kit itu bisa dibilang ada dua jenis. Yang pertama cuma ceper biasa. Yang kedua ceper tapi bandingannya ikut berubah jadi kaku alias sport. Nah, kalau kita bicara di merek yang Eibach ya, itu kalau yang cuma ceper biasa tapi masih nyaman dipakai untuk harian, itu yang Eibach Pro Kit warna hitam. Nah, sedangkan untuk yang sporty bandingannya lebih kaku dan lebih cocok untuk dibuat kecepatan tinggi dan juga kebutuhan motorsport lainnya, itu Eibach Sportline warna merah. Kalau di H&R saya kurang begitu paham karena belum pernah pakai juga. Nah, jadi kalau pakai lowering kit ini keunggulan yang pertama itu satu, biayanya lebih murah. Nah, karena harga lowering kit ini nggak semahal coilover ataupun air suspension. Kalau Eibach dan H&R ya, itu harganya mepet-mepet kok, di 4 jutaan naik turun, tergantung tipe yang mau kalian ambil. Dan juga untuk mobil, karena tiap mobil itu lowering kitnya beda-beda. Jadi kayak di W202 itu ada W202 yang khusus M111 inline 4, ada juga yang buat M104 itu di C280 full facelift. Terus ada juga yang buat W202 V-Engine, itu beda-beda. Jadi make sure kalau kalian nyari sesuaikan dengan tipe mobil kalian, sebutkan yang spesifik ke sellernya, biar seller nggak salah ambil barang. Terus keunggulan yang kedua, itu masih bisa saya bilang masih nyaman ya, biarpun nggak senyaman senyaman suspensi bawaan pabrikan. Karena itu kan waktu W202 saya dapat awal dulu itu kan udah ceper, dan kebetulan cepernya juga pakai lowering kit. Itu buat ngadepin jalan yang bergelombang itu bandingannya nggak gemblodak banget. Bahkan yang naik pun pada bilang, ini kok masih nyaman, ini masih nyaman loh, padahal pakai velg ring 18 banyak tipis kayak gitu. Jadi memang kenyamanannya berkurang, tetapi nggak terlalu jelek banget lah gitu ya, nggak terlalu gemblodiak banget gitu ya. Nah, terus selain itu yang ketiga, itu udah banyak hasilnya. Dalam artian banyak mobil yang udah pakai lowering kit itu, jadi kalian bisa ngerti, oh ini pendeknya seberapa sih. Nah, kalau secara teori di atas kertas, kalau buat yang ceper biasa itu rata-rata turunnya kendaraan itu 2-3 cm. Sedangkan untuk lowering kit yang sport itu bisa menurunkan tinggi kendaraan sekitar 4-5 cm. Tapi kan kalau awangan gitu kan ya nggak bisa ketemu pastinya gitu loh jadinya kayak gimana. Kan karena yang udah banyak yang pakai ini, jadi kalian bisa ngerti, oh jadi kalau aku pakai yang Eibach Pro Kit itu turunnya jadi kayak gini toh, fitment mobilnya. Kalau pakai yang merah jadi kayak gini, itu udah ada hasilnya, jadi bisa ketebak lah. Dan kekurangan lowering kit itu yang pertama, kalian nggak bisa adjust tingginya karena itu udah fix banget. Nah, terus yang kedua, karena ini nggak bisa di adjust, kalau kalian melewati jalan yang berlubang ataupun terlalu jeglong ya bahasa saya seperti itu kalian harus pinter-pinter milih jalan, atau mobilnya jalannya harus rada dimiringin gitu ya, biar nggak langsung grek gitu. Nah, jadi itu dia. Dan kenapa nggak saya sarankan untuk potong per, dan ini pasti banyak dilakukan, potong per ataupun pernya dipres. Kita bahas yang potong per terlebih dahulu ya.
Satuan per itu adalah kg per mm. Jadi 1 mm panjang per itu sangat berguna untuk mengangkat berapa kilogram berat mobil. Nah, kalau 1 mm hilang aja itu 1 mm hilang, itu istilahnya udah merusak hitungan yang udah dibikin oleh engineer-nya. Lah kok nyoba nekat potong 1 ulir itu udah hilang berapa milimeter sendiri. Nah, sehingga kalau ceper tapi potong per itu pasti gemblodaknya minta ampun. Karena saya pernah ngerasain sendiri di C230 punya almarhum kenalan saya, sama-sama W20 juga, tapi sensasi bantingannya berbeda jauh dengan punya saya. Yang punya beliau itu sorry tuh saya gemblodaknya parah banget, kayak jejepangan kalau diceperin gitu, sorry tuh saya ya, tapi emang feelnya kayak gitu. Apa ya, yuk gemblodak nggak nyaman lah pokoknya, grek 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 grek, bukan dedet gitu, pokoknya beda deh sensasinya deh. Nah, terus untuk per yang dipres, maksudnya ya per biasa cuma dipres gitu, entah pakai mesin entah pakai apa. Nah, itu apa ya, semakin dibuat jalankan, jalannya nggak mesti rata bergelombang gitu. Nah, pasti nanti bakal ada suatu momen per itu bisa kembali ke ketinggian aslinya. Kalau pas dalam kondisi diam, oke lah, it fine, ketahuan. Tapi kalau pas kena jeglongan terus tiba-tiba ninggikan, itu concern ke safety juga ya. Jadi saya sarankan jangan potong per ataupun press per. Low budgetnya kalian itu mending pakai lowering kit. Cara yang kedua, kalau kalian belum bisa afford a lowering kit yang mungkin harganya lebih mahal gitu ya, cukup tinggi, kalian bisa custom per, ceper. Nah, di beberapa workshop, terutamanya di kota-kota besar kayak Jakarta, Surabaya, Jogja, Semarang, dan lain sebagainya, itu pasti ada kok workshop yang buka jasa custom per. Yaitu entah caranya gimana, pokoknya kalian request, kalian pengen per yang ceper tapi karakternya seperti apa, ceper empuk atau ceper sporty, itu bisa diatur. Tinggal kalian request aja, dan itu harganya nggak semahal lowering kit kok, harganya nggak semahal lowering kit. Jadi kalau belum bisa afford lowering kit, ya ini direkomendasikan banget custom per. Ya, biarpun mungkin ya mobil kalian harus di sana gitu loh, biar disesuaikan nanti turunnya mau seberapa gitu. Kan bedanya dengan lowering kit kan hanya itu, kalau lowering kit kan udah ketahuan, oh pakai lowering kit yang ini hasilnya kayak gini loh, udah ada fotonya. Tapi kalau custom per, mobil kalian usahakan dibawa ke workshopnya itu, biar nanti diukur mau turun berapa senti biar pas. Jadi itu aja kok, perbedaannya nggak begitu banyak dengan lowering kit, cuma ya lebih murah aja kalau yang custom per ini. Cara yang ketiga, ya ini lebih mahal sedikit daripada lowering kit, yaitu pakai coilover. Nah, jadi coilover ini banyak dipakai di mobil-mobil yang dibuat untuk keperluan motorsport ya, seperti drag race, habis itu drifting, ataupun balap di sirkuit, itu kebanyakan pakai coilover. Nah, keunggulan coilover ini ya, yang pertama itu bisa di-adjust ketinggiannya. Bahkan ada juga sekarang ya, coilover zaman now itu bisa di-adjust juga seberapa sih keempukan atau kekerasan suspensinya, itu bisa di-adjust. Ya biarpun ngejasnya secara manual, gitu loh. Nah, kekurangannya kalau coilover ini yang pertama harganya lebih mahal daripada lowering kit. Nah, terus rata-rata itu bawaan suspensi coilover itu sedikit lebih keras ya, sedikit lebih keras. Karena peruntukan awalnya kan memang untuk di dunia motorsport gitu loh. Tapi dipakai di mobil harian juga nggak begitu buruk kok. Tinggal kalian cari aja coilover yang bisa di-adjust ketinggiannya dan juga bisa di-adjust kekerasan suspensinya. Dan untuk harga coilover yang basic banget ya, basic banget, itu ada di kisaran start from 15 sampai 20 jutaan rupiah. Itu tergantung tipe mobil juga sih ya. Karena tiap mobil itu punya coilover yang spesifik lah. Ibaratnya W202 punya W202 sendiri, terus BMW E36 juga punya yang khusus untuk E36 sendiri. Dan kalau yang lebih mahal, oh tentu ada. Kalau kalian mau nyari yang lebih mahal gitu ya, apalagi yang coilover modern udah bisa di setel ketinggiannya, bisa di setel kekerasan suspensinya, bahkan ada juga coilover yang bisa sinkron dengan sistem adaptif damper di mobil-mobil keluaran terbaru. Nah, itu salah satu yang bikin coilover kayak gitu adalah dari merek KW Suspension. Itu udah bisa bikin coilover yang bisa sinkron sama sistem adaptif damper di mobil keluaran terbaru.
Akan tetapi kalau kalian pengen yang basic aja, yaitu 15-20 jutaan plus minus itu kalian udah bisa dapat kok coilover. Dan opsi yang keempat itu ada air suspension. Nah ini kalau buat saya pribadi opsi yang harganya cukup mahal. Nah tapi air suspension ini mempunyai banyak sekali keunggulan. Di antaranya kendaraan itu bisa di-adjust ke tinggi rendahnya lewat remote ataupun bisa lewat aplikasi HP yang khusus untuk air suspension itu. Ya, itu enak banget. Jadi sambil nyetir kalian bisa adjust tinggi rendahnya. Kok katakanlah ngelewatin jalan yang halus gitu, oke, mobil bisa direndahkan. Tapi kalau mulai memasuki kondisi jalan yang berlubang, bergelombang, itu ketinggian mobil bisa dinaikkan dari dalam sambil nyetir. Wes, saking penak banget loh. Dan ada juga kayak option AirSUS yang 4 titik terus ada memorinya, itu malah enak lagi. Kalian bisa nyimpen settingan ketinggian untuk kondisi jalan yang berbeda. Katakanlah cuma ada 2 memori gitu aja ya, katakanlah punya 2 memori. Nah memori yang pertama itu mungkin bisa disetting untuk kondisi jalan yang halus, jadi mobil kalian lebih rendah. Nah memori yang kedua ini bisa kalian setting untuk kondisi jalan yang bergelombang dan banyak lubangnya. Nah terus air suspension ini kan banyak banget dipakai oleh modifikator otomotif yang ikut kontes modifikasi, itu banyak banget yang pakai air suspension. Karena waktu mobilnya diparkirin berhenti, itu bisa diturunkan sampai velgnya itu celup banget ke mobilnya dan mobilnya isan deprok banget. Nah jadi itu bisa menambah estetika mobil. Dan tentunya kalau buat saya pribadi nih aslinya yang paling proper itu adalah air suspension, karena tinggi rendahnya itu ngejasnya gampang, tinggal pencet tombol selesai. Akan tetapi nanti kembali lagi ke kebutuhan kalian untuk apa. Kalau katakanlah butuh yang statik kok cukup, ya udah lowering kit paling murah. Kalau yang bisa dipakai buat motor sport juga, yaitu kalian pilih coilover. Tapi kalau kalian suka yang memang bener-bener anti mainstream, ya anti mainstream, air suspension adalah solusi yang tepat. Nah terus air suspension ini kekurangannya, kalau air sus yang bagus itu harganya mahal. Udah cuma itu aja, cuma masalah harga yang mahal. Tapi ya murah mahal itu relatif sih. Tapi kalau buat saya pribadi memang itu budget saya belum mencukupi lah untuk main ke AirSUS. Dan kalau untuk masalah harga, ya air suspension ini cukup variatif sih aslinya. Pokoknya kalau bahas masalah harga nih, yang saya tekankan di awal itu adalah ada harga, ada rupa, udah itu aja. Air suspension yang cuma 10 jutaan itu ada kok. Ya. Tapi ya jangan harap bakal seperti air suspension yang 50 juta ke atas. Nah gitu aja. Kalau yang cuma pengen naik turun cuma 2 titik, itu budget 10-20 jutaan itu udah dapat ya. Cuma naik turun biasa doang terus 2 titik nggak ada memorinya, itu budget segitu udah dapat 10-20 jutaan. Akan tetapi kalau kalian pengen air suspension yang 4 titik ada memorinya dan bisa di-adjust juga kekerasan suspensinya, jadi nggak melulu empuk gitu. Kalau air suspension kan empuk. Nah itu harganya di atas 50 juta rupiah, menyesuaikan tipe mobil juga ya. Jadi itu tinggal sesuaikan dengan kemampuan kalian kalau pengen main air suspension. Kalau kalian cuma butuh yang 2 titik terus cuma naik turun, ya budget 10-20 udah cukup. Tapi kalau kalian pengen yang totalitas, pengen yang ada memorinya, pengen yang 4 titik, pengen yang bisa di adjust kekerasan suspensinya, ya kalian harus merogoh kantong yang lebih gitu. Jadi itu dia beberapa cara untuk menceperkan mobil kalian secara proper. Memang bikin mobil jadi ceper itu pasti akan berkurang kenyamanannya dibanding saat masih settingan pabrik. Akan tetapi jika kalian menceperkannya dengan cara yang proper, kenyamanannya nggak akan berkurang jauh kok. Bahkan bisa lebih nyaman, lebih enak dibawa ngebut. Itu loh. Jadi jangan pakai cara yang ngawur kalau kalian pengen main ceper, karena itu gemblodaknya bakalan lebih parah. Dan terima kasih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk tekan like, share, dan juga subscribe ke channel ini. Main-main juga ke akun sosial media saya di sini. Sekian, ciao.